Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat 2 bagian A, yang berbunyi demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Saudaraku, setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Namun, perasaan bersalah yang berlebihan dan tidak segera diatasi dapat berakibat buruk bagi hidup ini. Kita akan merasa tertekan, sekaligus merasa sulit untuk maju dalam hidup. Jika sudah demikian, bisa saja kita mengalami depresi, hingga sulit berinteraksi dengan orang lain. Rasa bersalah datang, adalah akibat dari melanggar aturan, atau hukum tertentu. Saat kita melewati garis moral, etika, atau hukum, kita bersalah. Rasa bersalah pada dasarnya, adalah suatu keadaan atau kondisi, bukan perasaan. Menurut Alkitab, kita semua bersalah di hadapan Tuhan. Sejak Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, dengan memakan buah terlarang, rasa bersalah memasuki sejarah manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 7 dan 8, berkata demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara, dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah, di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudaraku, Adam dan Hawa berusaha menutupi kesalahan mereka, dan bersembunyi, karena sesungguhnya, mereka tahu, kalau mereka bersalah. Lalu, apa yang harus dilakukan pada waktu mengalami perasaan bersalah? Yang pertama, mengakui semua dosa yang kita ketahui, yang sebelumnya tidak diakui. Dalam kitab Mazmur pasal 32, ayat 3-5, berkata demikian. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku, jika berdiam diri, rasa bersalah akan membuat kita tertekan, tulang-tulang menjadi lesu, siang malam merasa tertekan berat, sumsum menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Oleh karena itu, kesalahan yang kita perbuat, perlu diakui dengan berani di hadapan Tuhan, agar terbebas dari rasa tertekan. Yang kedua, meminta supaya Tuhan mengungkapkan dosa lain, yang mungkin perlu diakui. Dalam kitab Mazmur pasal 139, ayat 23 dan 24, mengatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah,
Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari selidiki lagi dan lagi. Apakah ada kesalahan-kesalahan yang lain, yang pernah kita perbuat, agar tidak menjadi celah bagi iblis, untuk menekan dan mempermainkan kita. Biarkan kehidupan kita, menjadi transparan di hadapan Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menguduskannya. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk memperbaiki perbuatan dosa yang dilakukan terhadap orang lain. Dalam Injil Lukas pasal 19, ayat 8, berbunyi demikian. Tetapi Zakeus berdiri, dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudaraku, Zakeus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat dengan berani. Ada konsekuensi yang harus kita terima atas kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuat, maka kita harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya, terlebih jika kesalahan kita mempengaruhi orang lain. Jangan khawatir, sebab ketika kita mau memperbaiki dan bertanggung jawab atas kesalahan kita, maka Tuhan pasti akan memampukan. Yang keempat, percayalah pada janji Tuhan, bahwa Dia akan mengampuni dosa. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, ayat 9, berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ketika kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Janji Tuhan ini, yang harus kita pegang teguh. Yang kelima, melawan tuduhan, dan intimidasi dari si jahat atau iblis. Dalam kitab Wahyu pasal 12, ayat 10, mengatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga, berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan, dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Saudaraku, jangan sampai tenggelam berlarut-larut dalam perasaan bersalah, tetapi pegang janji Tuhan, bahwa ketika kita mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kita, maka Tuhan akan mengampuni segala pelanggaran kita, maka kita akan terbebas dari tuduhan dan intimidasi si jahat. Akhirnya, jika dosa telah diakui, bertobat, dan diampuni, inilah waktunya untuk melangkah maju. Ingatlah, bahwa kita yang telah datang kepada Kristus, telah dijadikan ciptaan baru di dalam Dia. Kiranya renungan pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap saudara yang mendengarkan, serta berbahagialah yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.